Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Politik Menyala Project bersama saya Muhammad Hari. Nah, kita tadi udah membahas tentang pilkada. Ya, agak seperti halnya pilkada-pilkada yang sebelum-sebelumnya, tentu saja ya memang ada hal yang menarik, ada yang tidak. Misalnya Vicky Prasetyo, ya kan, kalau teman-teman lihat dia debat malah dia nyanyi-nyanyi, kemampuan retorikanya bagus, oke. Tapi yang menarik adalah yang memberikan dampak secara signifikan ternyata judi online yang selama ini kita berusaha selalu mengatakan bahwa banyak kita yang terrepotkan karena judi online, karena ada teman-teman yang kemudian nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, tiba-tiba ngechat, Assalamualaikum. Apa kabar? Bisa minta waktunya sebentar nggak? Bisa minta tolong nggak? Wah, itu udah pasti minjem duit itu. Ya, itu udah pasti minjem duit. Atau kalau nggak, gini sorry, sebenarnya sih aku nggak enak mau ngomong. Nah, itu tuh, ya. Ya, jadi kalau kayak gitu-gitu itu sudah pasti minjem duit. Nah, minjem duit ini biasanya bukan karena memenuhi kebutuhan dasar. Kita tahu bahwa mereka sedang bekerja dan lain-lain, oke lah. Tapi kebanyakan adalah sebenarnya bukan minjem duit ya, lebih kepada minta duit. Karena kalau pengalaman saya itu seringkali saya seperti itu, ya udahlah saya adanya berapa, misalnya ada 100, ya udah saya kasih 100, sudah ikhlas-ikhlasan aja kan gitu. Ya kan? Dan biasanya kalau orang ngomong, "Iya saya ganti kok seminggu lagi, iya saya ganti 3 hari lagi, iya saya," itu pasti nggak diganti. Udah pasti itu. Ya, itu udah sering, itu rumus baku lah, gitu kan. Nah, seringkali yang terjadi adalah mereka ini menyalahgunakan untuk apa? Menyalahgunakan untuk judol dan pinjol. Ya kan. Nah, menarik adalah pemberitaan baru-baru ini ternyata kita kan selama ini menuntut nih kepada pemerintah, ini harus diberantas nih judol ini gini-gini, karena ternyata segmentasinya tidak hanya orang-orang dewasa, bahkan ke anak-anak yang baru berusia di bawah 17 tahun itu juga terdampak judi online. Dan yang ternyata yang mengejutkan adalah yang membackup situs judi online adalah pegawai dari Komdigi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital. Kalau dulu Kominfo, ya, Kementerian Informasi dan Komunikasi, sekarang Informasi dan Digital. Ternyata pegawai-pegawai Komdigi itu membackup situs. Jadi dia memberangus 4.000 situs judol, 1.000-nya itu tetap di backup. Dan 1.000 situs judol yang di backup ini mendapatkan keuntungan rata-rata tiap bulannya adalah 8,5 miliar. Kacaunya adalah, kalau teman-teman tahu, salah satu aktor intelektual di belakangnya, ya, yang berinisial DI, itu sering kali dalam setahun itu 4 kali umroh. Coba bayangkan. Dia melakukan money laundry syariah, itu namanya. Ya. Jadi dia dapat duit dari judol, kemudian judolnya itu digunakan untuk haji dan umroh. Hajinya itu hampir dia melakukan haji itu setiap tahun. Ya, coba bayangkan, setiap tahun haji. Ya kan? Ini bukan haji ONH biasa ya, bukan yang kalian makan nasi aking, itu bukan. Ini haji ONH plus yang satu orang 300 juta tiap tahun. Umroh setahun 2 kali. Umroh katakanlah 40 juta lah, 80 juta tiap tahun sama istrinya. Berarti berapa? 80 juta kali 2, 160 juta. Haji 350 juta. ONH plus. Ya kan? Usut punya usut, ternyata apa? Ternyata dia adalah aktor intelektual yang membacking yang namanya situs-situs judul ini. Makanya judul ini nggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena yang membackup adalah orang dalam. Gitu kan? Ini hal yang sangat miris nih. Ya kan? Ada yang ngomong, solusinya harus naiknya, gajinya harus dinaikin. Nggak ada itu. Nggak ada riset secara psikologi ya yang mengatakan kenaikan gaji berbanding lurus dengan penurunan angka korupsi. Nggak ada riset itu. Ya. Korupsi itu soal mental. Korupsi itu soal cara pandang. Ya. Jadi kalau korup, ya sudah korup-korup aja, meskipun gajinya dinaikin 300 lipat lah, 400 kali lipat lah. Nggak mungkin. Ya. Kenapa? Karena pada dasarnya desire atau keinginan seseorang itu jauh lebih besar daripada basic needs atau kebutuhan dasar. Gitu kan? Nah, jadi itu yang kita lihat bahwa selama ini kita selalu teriak-teriak soal judol, pinjol, dan lain-lain. Ternyata backupnya adalah orang dalam sendiri. Dan ada 14 orang, ya, 14 orang yang terseret kasus ini. Ya, coba luar biasa itu, ya, luar biasa sekali. Nah, apakah ini tidak diketahui oleh menteri sebelumnya? Nah, ini yang masih jadi pertanyaan. Ya kan? Kok bisa ada 14 orang yang membackup situs judi online itu? Ya kan? Nah, ini kita bersama-sama berharap lah, ya. Berharap bahwa
ini bisa teratasi dan masalah judi online ini dapat diselesaikan gitu kan. Kalau saya berpandangan bahwa daripada judi online mending dikasih satu tempat dilegalkan aja itu judi. Seperti kayak di Jakarta dulu zamannya Bang Ali Sadikin. Udah itu lebih jelas itu. Anak-anak nggak bisa masuk ke situ pasti. Karena dilarang. Kalau sekarang wah online malah nggak jelas kan gitu kan. Nah, kita berharap bahwa kasus judi online ini bisa selesai dan negara bisa hadir untuk memastikan memberantas yang namanya judi online ini. Ya, nah kita semua berharap dan ya itu yang membuat saya bingung ya soal money laundry syariah ini gimana hitung-hitungannya sama malaikat itu kan. Nah, kita juga nggak tahu walau walam bisawab ya. Tapi yang jelas jangan lupa teman-teman like, subscribe dan komen Menyala Project ya. Dapur Politik tentunya bersama saya Muhammad Dari dan rekan saya Arderia Hukum. Saya ucapkan terima kasih mewakili Mas Angga juga selaku produser. Sampai jumpa, bye-bye.